Oke, saya mulai pertemuan kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan pada siang hari ini yaitu adalah membahas tentang persilangan ya. Persilangan monohibrid dan dihibrid. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang persilangan monohibrid. Saya jelaskan kembali untuk review. Jadi persilangan monohibrid ini adalah persilangan dengan satu sifat beda. Saya ulangi, persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Kita lihat contoh soalnya. Tanaman kacang ercis berbatang tinggi disilangkan dengan kacang ercis berbatang pendek. Oke. Untuk mengetahui apakah yang tinggi ini dominan atau tidak, kita baca kalimat selanjutnya. F1 semuanya berbatang tinggi. Artinya di sini yang berbatang tinggi adalah bersifat dominan atau sifat yang diturunkan pada keturunannya. Sedangkan yang resesif ini adalah sifat yang ditutupi oleh sifat yang lain. Ya. Oke, karena berbatang tinggi adalah sifat dominan, maka untuk genotipnya atau struktur gennya kita tuliskan dengan huruf besar ya. Jadi yang huruf besar itu adalah dominan, yang huruf kecil adalah yang resesif. Bagaimana menuliskan huruf besarnya? Karena tinggi dimulai huruf T, maka di sini hurufnya kita tulis dengan huruf T besar semua atau tata. Nah, disilangkan dengan kacang ercis berbatang pendek. Bagaimana cara menuliskan yang berbatang pendek? Apakah dia dimulai dengan huruf P? Jawabannya adalah tidak. Ya, mengapa? Karena kalau kalian menuliskannya dengan huruf lain, jadinya itu adalah sifat yang berbeda. Maka untuk penulisannya harus ditulis dalam huruf kecil dan mengikuti yang dominan. Karena yang dominan penulisannya dalam huruf besar tata, maka yang berbatang pendek kita tuliskan dengan huruf kecil, jadinya titik. Jadi si tata disilangkan dengan titik. Berdasarkan kesepakatan minggu lalu bahwa untuk lebih mudah pengucapannya, yang huruf besar diikuti dengan vokal A, yang huruf kecil diikuti dengan vokal I. Nah, si tata ini disilangkan dengan si titi. Kalau sudah, kita ambil gametnya. Apa itu gamet? Gamet adalah sel kelamin. Nah, bagaimana cara mengambil gametnya? Kita ambil hurufnya. Ya, si tata kita pisahkan hurufnya, ada T besar dan T besar. Si titi kita pisahkan hurufnya, ada T kecil dan T kecil. Bu, hurufnya kan sama, T besar dan T besar. Bolehkah ditulis salah satu? Jawabannya adalah boleh. Ya, jadi kalian bisa menuliskan di sini gametnya adalah satu huruf yaitu T besar, dan yang di sini satu huruf adalah T kecil. Kemudian kita gabungkan sehingga jadinya keturunan yang pertama atau F1-nya adalah tati. Nah, bagaimana dengan fenotipnya atau sifat yang muncul? Apakah dia berbatang tinggi atau pendek? Selama ada huruf besar, ya, selama masih ada huruf besarnya, maka dia akan mengikuti yang dominan, sehingga sifatnya adalah tinggi. Nah, sekarang kita akan mencari F2-nya. F2 didapatkan di dalam soal ini adalah persilangan F1 dikali F1. Si tati disilangkan dengan si tati. Nah, caranya sama dengan sebelumnya. Kita ambil gametnya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Nah, hurufnya kita pisah. Yang huruf besar dengan huruf kecil ya. Huruf besar dengan huruf kecil. Kalau sudah, kita gabungkan satu-satu. Boleh dibuat tabel seperti di sini. Ya, boleh juga tidak. Nah, misalnya kalau tidak, kita gabungkan satu persatu seperti ini. Nah, ya. Yang ini juga sama. Oke. Sekarang kita coba di sini. T besar bertemu T besar jadinya tata, ya. T besar bertemu T kecil jadinya tati. T kecil bertemu T besar, ya. Oke, dalam penulisan
Meskipun huruf kecil bertemu dengan huruf besar, yang huruf besar tetap dituliskan di depan. Jadinya tati. Yang huruf kecil dengan huruf kecil jadinya titi. Sehingga kita tulis perbandingan genotipnya. Berapakah si Tata? Kita hitung jumlahnya 1. Berapakah si Tati? Kita hitung jumlahnya 2. Dan si Titi jumlahnya 1. Sekarang jumlah fenotipnya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, selama masih ada huruf besarnya, maka sifatnya mengikuti yang dominan, yaitu tinggi. Kita lihat yang ada huruf besarnya, si Tata 1, si Tati 2, jadi totalnya ada 3. Sehingga yang berbatang tinggi ada 3 dan yang berbatang pendek ada 1. Oke, sampai di sini tentang persilangan monohibrid. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan dengan persilangan dihibrid. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan persilangan dihibrid ya. Oke. Kalau tadi saya menjelaskan tentang monohibrid ya. Mono itu artinya 1 ya. Berarti persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Maka persilangan dihibrid adalah persilangan dengan 2 sifat beda. Saya ulangi, kalau monohibrid tadi persilangan dengan satu sifat beda, maka persilangan dihibrid adalah persilangan dengan 2 sifat beda. Oke ya, kita ambil contoh soal. Ada tanaman kapri berbiji bulat warna kuning. Kita lihat sifat yang pertama, bijinya bulat. Sifat yang kedua, warnanya kuning. Nah, keduanya bersifat dominan. Karena dominan, maka cara menuliskannya ditulis dalam huruf besar. Bulat diawali huruf B. Jadi kita tuliskan baba. Kuning diawali huruf K. Jadi kita tuliskan kakak. Disilangkan dengan tanaman kapri berbiji keriput warna hijau. Dan ini bersifat resesif. Ya, oke, karena kalah dia, maka penulisan genotipnya ikut dengan yang dominan dengan cara dituliskan dalam huruf kecil. Kalau bulat tadi baba, maka yang keriput jadinya bibi. Kalau kuning tadi kakak, maka yang hijau jadi kiki. Nah, kalau sudah kita ambil gametnya. Karena di sini ada 2 huruf, yaitu B dan K, maka gametnya juga gabungan dari 2 huruf. Oke, perhatikan ya gametnya. Jadi yang ini kita gabung dengan yang ini. Yang ini kita gabung dengan ini. Kemudian yang kedua, yang ini kita gabung di sini. Nah, sehingga semuanya yang huruf besar ini ketemu dengan huruf besar K, jadinya baka. Ya, yang ini juga sama, jadinya baka, baka, baka. Karena sama-sama baka empat-empatnya, bolehkah saya tulis salah satu? Jawabannya boleh. Jadi kita tuliskan satu saja. Nah, Bu, boleh ditulis semua? Boleh saja, tapi terlalu banyak ya. Lebih enak ditulis satu saja. Kenapa? Karena hasilnya nanti sama. Nah, oke, sekarang yang bibi kiki. Kita cari gametnya. Nah, gametnya adalah menggabungkan 2 huruf karena 2 sifat beda. Oke, kita silangkan di sini. Oke, ya. Sehingga jadinya biki, 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 dan biki. Karena sama, kita tuliskan salah satu saja. Nah, biki. Oke, sekarang bagaimana keturunan pertamanya? Keturunan pertamanya kita gabungkan kedua gamet. Yang hurufnya sama kita kumpulkan. Ya, sehingga B besar bertemu dengan B kecil. Jadinya babi. Ya. Yang K besar kita gabungkan dengan K kecil.
jadinya kaki. Ya, sehingga genotipnya adalah untuk F1 babi kaki. Nah, bagaimana cara menentukan fenotip atau sifat yang muncul atau sifat yang tampak? Pada penjelasan sebelumnya, selama masih ada huruf besarnya, maka sifatnya akan mengikuti yang dominan. Nah, yang dominan apa? Bulat dan kuning. Karena ini sama-sama ada huruf B besar, di sini juga ada huruf K besar, maka fenotipnya adalah berbiji bulat, warnanya kuning. Oke, kalau sudah, sekarang kita mencari F2, keturunan F2-nya. Kebetulan dalam soal ini keturunan F2-nya didapatkan dari hasil persilangan F1 bertemu dengan F1. Si babi kaki disilangkan dengan babi kaki. Nah, kalau sudah, kita cari gametnya lagi. Caranya sama. Gamet adalah gabungan dari dua huruf pada sifat dihibrid. Yang ini kita silangkan di sini. Ini kita silangkan di sini. Ini kita silangkan di sini. Ini juga kita silangkan di sini. Sehingga jadinya baka, baki, bika, dan biki. Oke, kebetulan induk yang pertama dan yang kedua adalah sama. Karena sama, otomatis gametnya juga sama. Oke, kita lihat. Di sini gametnya ada 4. Yang di sini juga gametnya ada 4. Berarti keturunannya 4 kali 4 ada 16. Biar lebih mudah, kita buat tabel seperti ini ya. Nah, kalau sudah, kita gabungkan satu-satu. Caranya sama seperti sebelumnya, yang hurufnya sama kita kumpulkan. Yang B bertemu B, yang K bertemu K. Ya, seperti yang ini contohnya. B besar bertemu B besar, jadinya baba. K besar bertemu K besar, jadinya kakak. Sehingga menjadi baba kakak. Oke, di nomor 1. Di nomor 2, B besar bertemu B besar, baba. K besar bertemu K kecil, jadinya kaki. Jadinya baba kaki. Begitu pula seterusnya. Oke, kita coba yang ini. B besar bertemu B kecil, babi. K besar bertemu K besar, kakak. Babi kakak. Oke, yang di nomor 4. B besar bertemu B kecil, babi. K besar bertemu K kecil, kaki. Jadinya babi kaki. Nah, sekarang saya coba ambil contoh di nomor 9. B besar bertemu B kecil ketemu B besar. Apakah cara penulisannya biba? Dalam aturan, meskipun dimulai dengan huruf kecil, tapi dalam cara penulisannya tetap ditulis dengan huruf besar terlebih dahulu, sehingga dituliskannya menjadi babi. K besar bertemu K besar jadinya kakak. Sama dengan yang di bawah di nomor 13. B kecil K kecil bertemu B besar K besar. B ketemu B kita kumpulkan. Cara penulisannya yang huruf besar di depan. Jadinya babi kaki. Nah, kalian ulangi terus sampai terakhir. Sekarang kita tentukan fenotipnya. Nah, mana saja sih yang bulat kuning? Nah, kita tahu bahwa bulat kuning bersifat dominan. Artinya, selama ada huruf besarnya, itu adalah bersifat bulat kuning. Berarti nomor berapa saja? Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, dan 13. Sekarang bulat hijau. Nah, hijau sifatnya resesif. Karena resesif berarti dalam penulisannya huruf kecil semua. Sekarang kita cari mana sih yang huruf kecil semua K-nya. Mana ya yang huruf kecil semua? Ah, ini saya dapat. Oke, K kecilnya semua ya. Ini juga ditulis kecil semua. Oke, kemudian ini juga huruf kecil semua.
Nah, sehingga yang berwarna bulat hijau adalah nomor 6, 8, dan 14. Oke, sekarang kita lihat mana sih yang B-nya ditulis huruf kecil semua. Ayo kita cari. Nah, ini nomor 11. Oke, 12, 15. Nah, yang ditulis dalam huruf kecil semua berarti sifatnya bukan bulat, tetapi keriput. Berarti yang keriput kuning adalah nomor 11, 12, dan 15. Bu, bagaimana dengan nomor 16? Nah, Bu, nomor 16 kan B-nya ditulis kecil semua, K-nya juga ditulis kecil semua. Berarti dia sifatnya keriput dan juga hijau. Jadi jumlahnya 1. Nah, selain dari ketiga macam ini berarti semuanya masuk dalam bulat kuning. Mengapa? Karena semuanya ada huruf besar. Ini ada huruf besar, ini ada huruf besar, ini juga ada huruf besar ya. Sehingga ini semuanya bersifat bulat kuning. Nah, sehingga perbandingan fenotipnya bulat kuning dibanding bulat hijau dibanding keriput kuning dibanding keriput hijau adalah 9 dibanding 3 dibanding 3 dibanding 1. Nah, kalau genotip yang ini tadi kita tuliskan satu-satu ke dalam tabel. Nah, maka kita dapatkan seperti ini. Oke, silakan kalau ada pertanyaan ya. Oke, di sini saya sudah selesai menjelaskan tentang persilangan dihibrid. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, nanti materinya saya share ya. Oke, memang materi ini agak lumayan ya, karena ini membayangkan ya. Oke, kalau yang lainnya mungkin bisa dibaca sendiri. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan, baik yang monohibrid dan dihibrid. Oke, kalau tidak ada, saya akan coba berikan pertanyaan ya, yang mudah saja. Yang pertama, oke, yang bisa nanti langsung dinyalakan mikrofonnya. Apakah yang dimaksud dengan monohibrid? Silahkan. Apakah yang dimaksud dengan monohibrid? Oke. Silakan yang bisa menjawab. Saya, Bu. Siapa? Jaziliyah ya? Jaziliyah. Ya, oke. Apakah yang dimaksud dengan monohibrid? Persilangan satu sifat beda. Iya, betul sekali. Monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Oke, pertanyaan selanjutnya sama dengan yang tadi. Apakah yang dimaksud dengan dihibrid? Saya, Bu. Oke, Alisa. Silakan Alisa. Tadi Alisa mikrofonnya nyala duluan. Persilangan dua sifat beda. Ya, oke. Persilangan dengan dua sifat beda. Pertanyaan selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan genotip? Saya, Bu. Oke, Kalista. Kalista. Silakan Kalista. Sifat yang tidak tampak. Ya, sifat yang tidak tampak atau berupa gennya ya. Dan disimbolkan dengan huruf. Contohnya apa tadi ya? Berbiji bulat jadinya baba ya. Warna kuning jadinya kakak. Jadi disimbolkan dengan huruf. Oke, apakah pertanyaan selanjutnya? Apakah yang dimaksud dengan fenotip? Saya, Bu. Tri Ardila, oke silakan. Fenotip sifat yang tampak. Ya, fenotip adalah sifat yang tampak. Misalnya rambutnya warnanya hitam, kemudian hidungnya mancung ya, batangnya tinggi, kulitnya putih dan lain sebagainya. Oke, demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, selesai ya materi pewarisan sifat. Nanti minggu depan saya share materi dan kita bisa Oke, Bu Erin akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada salah kalimat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.